Selamat pagi, Bu Leli. Selamat pagi, pemirsa RRI dimanapun berada. Baik, Bapak. Terima kasih. Ini Boleh, sudah sekian lama tidak mengudara di RRI ND ya. Hari ini kembali Iya, mengudara nih, Bapak. iya, terima kasih sudah bisa mengudara kembali. Iya, baik, Kita Bapak. adalah ND. Sudah rindu ND ini ya, menyapa ND, masyarakat ND luar ND. biasa. Ah, baik, Bapak. Iya. Ini bagaimana nih ceritanya sampai kok begitu banyak sapi ini ya? Ada 736 sapi ini harus tertahan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Bapak. Jadi ceritanya begini ya Bu Mhm. Leli, pemirsa, bahwa kasus ini kan namanya wabah. Oh, wabah. Jadi sebelumnya belum ada tanda-tanda, belum pernah ada informasi yang akan terjadinya wabah. Mhm. Jadi bermula pada tanggal 5 Mei 2022, Mhm. 5 Mei yang lalu terkonfirmasi hasil lab ya di beberapa 4 kabupaten di Jawa Timur Mhm. yang terindikasi tertular penyakit PMK. Penyakit PMK ini adalah penyakit mulut dan kuku Mhm. yang dulunya Indonesia bebas, tapi akhirnya jebol dan masuk dari luar negeri. Gitu. Jadi ini yang namanya penyakit eksotik. Dan ini memang sangat virulen dan sangat berbahaya bagi kelangsungan budidaya ternak di Indonesia. Jadi terkonfirmasi tanggal 5, jadi kita dapat informasinya tanggal 6. Tanggal 6. Nah, dari tanggal 6 Lumayan. ada upaya bagaimana supaya virus ini tidak menjalar ke tempat lain. Mhm. Jadi masih terisolir di 4 kabupaten di Jawa Timur. Makanya diterbitkanlah surat dari Badan Karantina terkait dengan Mhm. upaya supaya tidak terjadi penularan kemana-mana, sehingga terjadilah sementara penutupan Jawa Timur untuk tidak memasukkan dan tidak dijadikan tempat transit hewan maupun produk hewan rental dari luar Jawa Timur. Begitu. Mhm. Oke, Nah, baik. terus Mhm. kemudian Iya. surat itu datang. Nah, kalau di NTT itu kan kita kan pakai kapal kargo. Mhm. Kapal kargo itu kan harus persiapan jauh-jauh hari sebelumnya. Iya. Jadi persiapan itu sudah sekitar tanggal 5, sudah persiapan mulai dari rekomendasinya, Mhm. pengeluaran kesediaan kandang di kapal. Kapal itu kan harus dibikin kandang. Oh, iya. Mhm. Jadi saat surat itu datang semua sudah ready, siap Mhm. berangkat. Mhm. Ya, kapal juga sapi sudah ada di kapal Mhm. dan sudah disertifikasi karantina semua. Nah, Mhm. jadi boleh dikatakan sudah bersamaan antara kesiapan siap berangkat dengan kedatangan aturan yang baru. Nah, itu yang namanya transisi memang. Hal-hal yang seperti Mhm. ini saya rasa hal yang biasa karena Oke. masa transisi. Tapi untuk ke depan sudah tidak ada lagi, gitu loh. Baik, Bapak. Nah, Berarti kondisi sapi ketika diberangkatkan dari NTT ini dalam keadaan sehat begitu, Pak Dokter ya? itu dijamin 100% sehat karena kita sudah Mhm. lakukan pemeriksaan laboratorium. Mhm. Itu yang pertama, dan tahapan-tahapan sesuai dengan protap sudah kita laksanakan. Mhm. Terus yang berikutnya juga kita juga belum tertular ya Bu ya. Iya, ya. PMK masih free kita gitu loh. Mudah-mudahan Mhm. free terus ini, saya ada upayakan terus Amin. koordinasi dengan berbagai pihak. Mhm. Baik, Ya. Bapak. Nah, ini di sana di karantina ini karena memang sudah terinfeksi PMK ataukah memang hanya menjaga agar tidak tertular dari virus sapi-sapi yang lain yang sudah terinfeksi PMK ini, Pak Umar? Kalau tertular tidak mungkin. Kalau saat NTT kan saya katakan tadi kan sehat dan Mhm. tidak terindikasi PMK. Mhm. Terus yang kedua, ini karena dalam kondisi darurat saja. Oh, iya. Sikap-sikap keputusan pimpinan kita di pusat untuk meminimalisir instruksi presiden supaya kita mengisolir, berupaya supaya tidak menular ke mana-mana. Jadi Jawa Timur itu mau diisolasi, ya Bu, supaya tidak keluar.
dan juga tidak masuk dari luar gitu, supaya tuntas, supaya tidak menyebar ke seluruh Indonesia, itu maksudnya. Dan Tapi ini hewan kita dijamin sehat, jadi hewan sehat masuk di kawasan yang tidak sehat gitu kan. dan ini beberapa daerah pastinya juga melakukan hal yang sama ya untuk sementara waktu menutup Untuk ya. semua karena ini perintah pimpinan. Oke. Perintah pimpinan tidak boleh, dan saya sudah kumpulkan semua pengusaha untuk tidak lagi mengantar pulaukan ternak dengan tujuan ke daerah tertular ataupun transit di daerah tertular seperti Jawa Timur. Oke, baik. Ini bisa diperkirakan berapa lama nih akan dilakukan karantina sapi-sapi dari NTT ini? Ada 736 ya, Pak ya? Kalau itu saya ini sebentar siang sudah berangkat ke Surabaya untuk berkoordinasi untuk mengambil solusinya, kan di kapal barangnya tahu. Bagaimana kita kapal itu kita arahkan ke Semarang atau langsung ke Jakarta, itu memang sudah di Jakarta ini. Supaya bongkarnya di Semarang atau bongkarnya di Jakarta gitu ya. Baik. Saya ini siang sudah ke Surabaya untuk mencari solusi. Bagaimanapun saya tanggung jawab dengan ternak kita, dengan usaha Ini tidak. warga kita di NTT, peternak NTT, dan untuk mencarikan solusinya. Saya rasa tidak ada masalah, ada solusinya. Oke, dan ini sangat banyak begitu ya, cukup banyak ini 736 ekor sapi, ini tidak main-main ini Bapak ya? Karena kita ini adalah daerah pemasok ternak di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan protein hewani dari sapi potong ke Indonesia. Kita ini NTT memang luar biasa jumlahnya. Nah ini baru dari timur, belum dari Sumba, belum dari Flores ya. Baik, Bapak. Dan ini ke depan kemungkinan akan sedikit terganggu perdagangan ternak kita. Iya benar. Nah ini bagaimana upaya pemerintah provinsi NTT ini ya, karena NTT ini adalah daerah pemasok ternak terbesar di Indonesia ya, salah satunya begitu Bapak. Nah upaya pemerintah seperti apa selain menutup segala akses masuk dan keluar hewan begitu ya dari Jawa Timur ke NTT. Selain itu upaya apa yang sudah dilakukan, yang saat ini sedang dilakukan oleh Pemprov Nusa Tenggara Timur Bapak? Itu yang pertama, bahwa sejak ada informasi itu tanggal 6 kita langsung berkoordinasi cepat dengan pemerintah daerah. Ini kan di provinsi toh. Iya. Menginformasikan adanya wabah penyakit mulut dan kuku di Jawa Timur. Setelah itu hari Selasa kemarin saya kumpul semua, kita mengundang dari Pemprov, Dinas Peternakan dan yang terkait, terus dari kabupaten dan kota dan para ahlinya kumpul. Kita mencari satu rumusan bagaimana caranya, metode yang kita pakai untuk menjaga teritorial kita NTT agar virus itu tidak masuk ke NTT, dan sudah ada hasil rumusannya sesaat kemarin ke Pak Ibu Kadis, dan upaya yang sudah kita lakukan sekarang sementara yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah menghentikan sementara izin pemasukan ternak dan produknya. Jadi ternak itu, hewan-hewan rentan itu salah satunya adalah sapi, kerbau, kambing, domba, babi. Sudah dikeluarkan surat edaran ke dinas-dinas, dan kami pun dari karantina juga sudah melakukan upaya pengawasan yang lebih daripada yang normatif. Jadi kita sudah menahan juga ada sosis dan sebagainya dari daerah-daerah luar dari NTT. Jadi upaya itu sudah kita lakukan, dan ke depan dalam waktu yang sangat dekat Pak Gubernur akan menerbitkan juga surat instruksi untuk pembentukan satuan tugas pengamanan NTT dari masuknya PMK gitu ya. Dan
lain-lain. Kita sudah buatkan dalam satu rumusan untuk dikaji Pemda, Ya. dan nanti aturan itu akan kita sinergikan dengan aturan yang ada di pusat. Itu untuk persiapan pedoman operasional yang kita lakukan di daerah. Oke. Itu boleh. Baik, Bapak, semoga upaya yang teman-teman lakukan ya di Balai Karantina Hewan begitu ya, supaya kita free betul-betul ya, PMK ini jangan masuk ke NTT, jangan sampai masuk ke NTT, Bapak ya. Iya. Mudah-mudahan saja berhasil, Bapak, dan sukses Bu untuk Lili. giatnya nanti akan ke Surabaya begitu, Bapak ya. Mudah-mudahan Iya, lancar akan Bapak betul-betul. segala urusannya di sana. Selamat pagi, Iya. dan kami akan terus mengupdate ya informasi-informasi terkait dengan ini, Terima Bapak. kasih Bu Lili atas saya sangat berterima kasih kepada RRI ND Iya. ya, yang proaktif mengupdate PMK ini dan kasus-kasus lainnya yang terkait dengan hewan tumbuhan ya Bu ya. Iya, Nah, baik. ini sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Iya. Karena bagaimanapun upaya pemerintah dalam membendung penyakit tanpa partisipasi masyarakat, Mhm. sepertinya kurang optimal lah nanti hasilnya gitu ya. Iya, baik. Dari media inilah yang kita harapkan kiranya Siap. disosialisasikan terus. Oke, baik Bapak, terima kasih. Selamat pagi, salam sukses. Terima kasih Bu Lili, salam sukses, salam untuk pemirsa semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya.